Tulis di chat. Apa itu manajemen kelas? Mengelola kelas agar terwujud kondisi menyenangkan, sistem pengelolaan pembelajaran kelas, mengelola kelas dengan mengikut sertakan peserta. Izin saya sambil minum ya. Suasana belajar yang menyenangkan. Yes, proses pengelolaan agar kelas siap dalam kegiatan pembelajaran. Segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif. Mendesain, ya, salah satunya tadi ada agar berjalan dengan menarik dan efisien. Cara mengelola menciptakan kelas dengan cara menyenangkan. Mengelola kelas agar kelas, tujuan pembelajaran tercapai. Yes, kalau saya lihat, apa yang Bapak Ibu tulis, Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu sih manajemen kelas itu seperti apa. Ya, cuma nanti mungkin kita lebih banyak praktek di breakout ya, Bapak Ibu ya. Di breakout itu seperti apa, kita akan mendalaminya. Kalau yang saya berikan selama 1 jam lebih ini sebenarnya, ya ini yang udah Bapak Ibu tulis. Ya, jadi kita mungkin banyak diskusi aja nanti. Ya, sebelum kita langsung ke praktek. Karena apa yang ditulis di sini ini udah benar semua, nggak ada yang salah. Apalagi sudah dapat pembelajaran orang dewasa. Ya, apapun pendapat positif dan terkait dengan apa yang kita bicarakan, orang belajar, orang dewasa, itu semuanya benar. Ya, semuanya benar. Pastilah pendapat orang dewasa itu selama terkait dengan apa yang kita akan bicarakan dan positif, itu benar. Tinggal mungkin ada kekurangan yang perlu ditambah. Tapi positif ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu ya, bahwa apa yang akan Bapak Ibu kita diskusikan sekarang, itu semuanya sudah ada di kepala Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang dewasa itu tidak nol. Apalagi ini akan menjadi bukan akan menjadi, memang pada dasarnya Bapak Ibu sebenarnya sudah punya pengalaman untuk menjadi seorang pelatih. Sudah pernah mengajar, saya yakin Bapak Ibu yang sekarang ada di sini, itu ada punya pengalaman semua di dalam kelas. Sudah tahu kira-kira nanti kalau kelasnya begini, jadinya gimana. Terus apa yang mau kita buat? Kondisi kelas yang seperti ini, kira-kira seorang fasilitator itu mau gimana? Ya, kenapa? Karena pusatnya kita belajar dalam satu proses dalam kelas, itu pusatnya orang yang paling utama itu adalah sang fasilitator. Jadi memang dia harus menguasai. Apa yang dia kuasai adalah ini, manajemen kelas. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih chatnya. Yang jelas Bapak Ibu, pokok bahasan 1 kita tentang pengertian manajemen kelas. Wah, udah pada ngetik tadi di chat. Benar. Tujuan manajemen kelas, manfaat manajemen kelas, kemudian prinsip manajemen kelas. Ya, nah Bapak Ibu, kalau misalnya ya kan dalam kelas kita pernah ketemukan hal-hal seperti ini nggak? Ada orang yang buat keributan, ada orang kerjanya maunya konfrontasi di dalam kelas, ada orang yang wah ini bubuyutan aku dalam kelas nih masuk, ternyata kita bareng kan gitu ya. Ya bisa jadi kan ya, dia kerjanya akhirnya ngapain? Ya itu buat konfrontasi, ngejek, nyindir, memboikot, apatis. Nah, kelas tujuan pembelajaran bisa nggak berhasil. Si fasilitator ngelihat yang seperti itu sudah mulai nggak nyaman. Nih apa yang mau kita lakukan nih? Ya, si fasilitator harus cepat berpikir apa ini supaya kelas tetap kondusif, supaya kelas tetap menyenangkan. Nah, ini nih kuncinya. Kuncinya kepada siapa? Si fasilitator. Karena hal-hal seperti ini pasti akan muncul. Nah, kalau yang begini gimana? Ini kenapa ya Bapak Ibu ya? Kira-kira yuk bicara yuk. Yudi Bu, izin bicara. Iya, silakan Pak Yudi. Kayaknya fasilitatornya membosankan Bu. Iya, fasilitatornya membosankan. Terus apa lagi?
Fasilitatornya kurang menarik. Menarik, tangannya nggak ada ya Pak? Kurang bisa membangun suasana. Yes, kurang bisa membangun suasana. Terus apa lagi kira-kira? Disampaikan di jam rawan, Bu, mohon izin. Yes, terima kasih Ibu Cecilia. Disampaikan di jam rawan. Terus ya, fasilitatornya ngapain nih kalau ada yang begini? Harus dipikirkan. Oke, apa lagi? Materinya kurang menarik, Bu. Materinya kurang menarik. Terkait juga sama si fasilitator nggak? Sebenarnya tergantung si fasilitator nggak kalau materinya kurang menarik. Benar. Ya, Bu. iya, Bu. Benar, Bu. Bu. Tidur adalah investasi, Bu, itu. Tidur adalah investasi. Oke, apa lagi? Fasilitator nggak menarik. Fasilitatornya, Bu. Kenapa? Karena biasanya kita kalau sebagai fasilitator, kalau UAR ada mengantuk, kan biasanya kita langsung mendekat dan interaksi dengan kasih pertanyaan atau apa. Sebenarnya kita tidak menegur, hey jangan tidur, tapi dengan halus kita bilang dengan pertanyaan itu adalah supaya dia tidak tidur gitu. Oke. Nah, kita kembalikan. Kita datangin, terus kita tegur, kita kasih pertanyaan, kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Kurang. Enak. Nah, itu dia Kaget, Bu. Pesertanya bakal Aja, Bu. kaget. Kaget Malah pesertanya. tambah tidak nyaman, Bu. Tambah tidak nyaman. Jangan-jangan dia lari keluar habis itu ya. Jadi saya Pesertanya malu, Bu. Pesertanya malu. Oke, gimana? Jadi Mungkin ada bagusnya trik, gimana Bu. Bapak Ibu? Kalau Yang ada ditanya yang sebelahnya. Ice breaking. Yes, ya salah satunya mungkin ice breaking, ya kan? Ya, ice breaking-nya diperbanyak, Bu. Apanya? Ice breaking-nya jadi banyak, Bu. Iya nggak apa-apa. Ice breaking diperbanyak. Oke, ice breaking terus deh sampai sore. Kopi breaking, ya. Kopi breaking, ya kan? Iya, jadi harus Dan banyak pelajarannya ide, yang ya. panjang, Bu. Iya, jadi harus banyak ide si fasilitatornya. Ya, kalau ada kelas yang udah seperti ini. Tapi mungkin lebih baik karena kita belajar orang dewasa, kasih pertanyaan boleh-boleh aja, tapi jangan langsung tujukan ke orangnya. Karena bisa jadi membuat apa? Malu. Iya, dia jadi malu. Jadi kasih pertanyaannya, ngomongnya keras-keras deket dia misalnya. Ya deketin atau dia main nih gitu kan, saya punya pertanyaan nih lucu nih, siapa yang bisa jawab nanti saya kasih coklat misalnya, bilang coklatnya deket dia. Ya siapa yang bisa jawab gitu, misalnya dekat atau misalnya ngomong ke temennya yang di sebelah, ya kan. Jadi langsung tidak tertuju. Kalau tertuju memang bisa jadi yang ngantuk, kaget, ya kan, shock. Kita nggak boleh buat orang shock ya, membuat dia kaget atau membuat dia malu. Jadi memang kalau kita belajar orang dewasa, kemarin kita sudah belajar POD, kita kalau kasih pertanyaan sebisa mungkin memang tidak menunjuk ke orang. Walaupun orangnya seger matanya. Ya kenapa? Karena kalau dia tidak bisa jawab, itu akan memalukan dia. Ya, pertanyaan loh ya, beda dengan pengalaman. Orang dewasa paling suka ditanya pengalaman daripada ditanya tentang sesuatu yang menyangkut hal ini. Misalnya, coba Bapak sebutkan tentang manajemen kelas. Kepada Pak Adi kami persilahkan. Gelagapan enggak? Itu kayaknya gelagapan. Karena merasa enggak siap. Dan ini akan membuat kita membuat orang itu malu. Jadi gimana? Kalau saya biasanya kalau misalnya lagi virtual begini, di Bali ada berapa orang? Saya tahu nih, di Bali ada berapa orang? Misalnya ada 3 atau 4 gitu kan. Yo Bali deh, Bali kan gitu. Nah, jadi tanggung jawab rame-rame nih, ya kan. Paling nanti dia cubit-cubitan nih, lo kan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi per wilayah, mungkin itu lebih baik kalau kita ngasih pertanyaan atau untuk melakukan pengujian atau evaluasi ya Bapak Ibu ya. Oke, yang jelas tadi apa yang Bapak Ibu sampaikan, apabila lihat kondisi seperti ini, si fasilitator harus cepat bisa berpikir. Apa? Yuk, apa ini yang mau kita lakukan? Yuk ice breaking deh. Ya, yuk berdiri rame-rame. Nah, dia kan denger tuh, ya kan? Yuk kita senam dulu, misalnya ya, atau kasih cerita humor atau tepuk tangan, tepuk
ya tepuk hebat, hai, halo, yang begitu-begitu itu orang akan langsung konsentrasi lagi, bukan konsentrasi, oh saya ternyata dalam kelas, nah seperti itu ya. Tapi kalau kayak begini tersirap banyak-banyak begini aneh juga ya. Ini kayaknya tadi makan sarapan di kantin terus ada obat tidurnya kali ya. Dihipnotis, Bu. Iya, ini dihipnotis ini sama Pak Ian nih. Ya, Dokter Yan Baniluza, ini hipnoterapisnya kita di BBBK Ciloto. Ya, oke. Jadi ini kondisi yang selalu kita hadapi. Ya, kita pasti ketemu hal-hal yang seperti ini. Untuk itu seorang fasilitator, ya, karena adalah kuncinya. Manajernya di dalam kelas harus tahu trik apa yang mau kita lakukan, ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini kalau saya mau lihat manajemen kelas, ya, sebenarnya sudah Bapak Ibu sampaikan sih tadi di chat ya. Manajemen kelas adalah kan gitu ya. Oke, Bapak Ibu lihat kuncinya, lihat aja yang merah-merah ya. Jadi usaha mengajar, ya, yang efektif dan menyenangkan, kuncinya efektif. Kita menjadi seorang fasilitator, gimana caranya supaya kelas itu dan cara penyampaian kita efektif, menyenangkan, dan yang paling penting itu harus kita bisa memotivasi peserta. Ya, harus bisa memotivasi peserta. Proses pembelajaran aman, nyaman, menyenangkan. Ya, kemudian apalagi tercapai kondisi yang optimal. Kegiatan belajar mengajar seperti tujuan pembelajaran menurut Ari Kunto. Kemudian apalagi ada interaksi, jangan ngomong doang, ya ngomong aja, baca slide, ya tidak ada intonasi suara, tidak ada mimik wajah. Kalau sekarang virtual mimik wajah ya, Bapak Ibu mungkin lihat, ya saya dengan berbagai ekspresi. Kalau saya lurus diem aja cuma baca, usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar tercapainya kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Itu menurut Ari Kunto 1992. Selanjutnya, suatu upaya memperkaya gunakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaktif edukatif mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Jamarah tahun 2000. Nah, kalau saya baca dua seperti itu, nggak semangat nggak ada mimik wajah, nggak ada gerak tangan saya, nggak ada penekanan-penekanan tertentu dari kata-kata yang saya baca, lurus saja, pesertanya bisa jadi ngantuk nggak? Ya, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Boring. Males, ya, apalagi kalau di dalam kelas, fasilitatornya menghadap slide, ya, membaca dengan mic-nya dan peserta di belakang. Begitu dia balik kanan, pesertanya hilang semua. Bisa jadi kan? Benar nggak? Iya. Terus pesertanya ngomong gini. Pesertanya ngomong gini. Ngapain juga kita masuk ke kelas ya? Kalau cuma disuruh dengerin Bapak itu baca. Ya? Cuma dengerin Bapak itu baca slide, nggak ngeliat kita lagi. Kita dikasih pantat, bokong. Ya dikasih punggung, ya kan? Kalau gitu masuk kelas aja. Di kamar aja bisa nggak? Di rumah aja bisa nggak? Bisa. Halo, tolong di mute. Ini apa di Bu Asi bukannya? Agak ada yang bocor suaranya. Bukan Pak. Bukan ya? Oke siap. Oke. Suara di saya cuma suara TV tapi halus banget. Saya kecil. Ya siap. Oke lanjut Bu Asi. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita bisa menjadi seorang fasilitator dalam proses pembelajaran, kita harus tahu ya kelas yang mau kita hadapi itu seperti apa. Untuk itu untuk penguasaan. Si fasilitator. Ingat tadi ada kondisi yang optimal, ada proses interaksi, ya, ada proses interaksi. Kemudian pada saat kita bicara ada penekanan-penekanan pada kata-kata tertentu kayak yang sekarang nih di slide saya. Ada yang merah. Berarti saya harus menekankan kondisi yang itu. Ya, posisi yang tulisan merah tadi. Kemudian ada yang hitam. Ya, yang hitam datar, tapi pada saat saya baca yang merah, ya kan berarti menciptakan, memelihara lingkungan, ya. Kalau perlu dengan body language. Ya, saya kalau lagi ngomong di kelas nggak mau diem. Ini karena posisinya duduk.
virtual. Kalau Bapak Ibu mungkin lihat di YouTube, ya saya kadang-kadang suka simpan sih kondisi Ya, saya Bu, dengan mohon mengajar. maaf sebentar Bu Asih. Ibu Ya. Emilia boleh bantu di mute dulu ya. Ibu Emilia, oke. Oke. Ya. Ya, lanjut Bu Asih, maaf. Oke, terima Lanjut. kasih Pak Iman. Ya, jadi Bapak Ibu tolong dilihat ya dari contoh dari 4 pengertian ini ada kata-kata tertentu yang perlu kita masukkan ke dalam hati dan kita lakukan. Ya, efektif, kelas menyenangkan, kemudian jangan lupa ada kata motivasi di situ. Kita memotivasi peserta di dalam kelas. Kemudian si fasilitator bisa menciptakan kondisi yang optimal sehingga proses belajar mengajar bisa seperti yang diharapkan, tujuan tercapai. Ada interaksi. Interaksi ini dari awal perlu dibangun. Dari awal kalau tidak ada apersepsi, ya, yang tadi kayak apersepsi itu apa? Saya ada membangkitkan semangat peserta ya, hai, halo. Kalau saya kadang suka kasih pantun, ya kan. Kemudian apalagi tadi bagaimana apa yang Bapak Ibu ketahui tentang apa yang akan saya sampaikan, ya. Itu apa? Itu namanya interaksi. Jadi dari awal komunikasi sudah dibangun dua arah antara fasilitator dengan peserta, ya. Kemudian apa lagi? Ciptakan kondisi di dalam kelas dan pelihara lingkungan. Nanti kita pelajari habis ini, ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi kesimpulannya, manajemen kelas merupakan sesuatu yang diusahakan oleh pelatih. Pelatih, berarti siapa? Kita. Agar terjadi proses interaksi edukatif. Ya, proses interaksi edukatif yang saya tadi bicara sama Bapak Ibu. Ini kelasnya kan yang ini seperti apa? Kan pada ngomong ya, semuanya pengen ngomong. Biar aja berebutan. Itu namanya kita proses belajar, ya. Jadi ada proses interaksi sehingga proses kelas, proses belajar itu tercipta. Ya. Dan yang jelas kita tetap mengkondisikan audiens, peserta itu semuanya dalam proses ingin belajar, ingin mengetahui, semuanya apa? Pengen tahu gitu. Jadi saya bilang kelas ini saya nggak tahu, mudah-mudahan tidak ada yang matikan video. Kenapa? Karena kalau videonya mati saya nggak bisa interaksi. Saya nggak bisa lihat wajahnya Bapak Ibu. Sekarang saya bisa lihat. Ayo, jangan ada yang matikan videonya ya. Yes, gitu dong. Nah, oke. Lagi trouble Bu untuk jaringannya. Oh gitu, iya. Ya, Bu Asih ada beberapa yang tidak bisa tampakkan video. Yang pertama yang sedang sakit, ya mohon mudah-mudahan selalu sehat ya. Yang kemudian ada beberapa juga yang sedang berjuang, ini jaringannya ngedrop di daerah Tuban, daerah tertentu. Oke, silakan Mbak. Terima kasih Pak Iman, nggak apa-apa dimaklumi karena tadi ada saya baca juga ada mohon maaf nggak bisa nyalakan videonya gitu. Tapi kalau yang ternyala di sini, tapi saya percaya deh positive thinking Bapak Ibu semuanya orang keren-keren dan ingin belajar. Begitu Bapak Ibu masuk ke kelas ini, walaupun tadi katanya matikan video, saya yakin Bapak Ibu pengen belajar, pengen menjadi pelatih yang sebenarnya. Ya, oke. Kalau gitu saya pengen lihat senyum dong semuanya. Ayo. Senyum. Nah, ini senyum kita Bu Asih ini. Ada yang Pak Tatang, keren. Iya, Ibu Puji, Ibu Yesi. Apa ini? Bapak Meta, yes. Lagi di mobil, Pak. Iya, senang banget. Terima kasih. Nah, ini salah satu Bapak Ibu. Di dalam kelas, dalam proses kelas kita berkomunikasi sama audiens. Audiens itu merasa sangat dihargai kalau disebut namanya. Ya, disebut namanya. Ada langsung gitu. Ternyata aku dilihat sama si fasilitator. Seneng nih gitu ya. Akrab nih gitu ya. Jadi apa? Ada langsung rasa empati di situ. Boleh nggak? Boleh. Seneng aja. Tapi jangan manggilnya pada saat ngasih pertanyaan. Tolong Ibu Yuni sebutkan apa manajemen kelas. Bu Yuninya pusing. Ini fasilitatornya kelewatan. Jangan seperti itu ya. Tapi apa? Ya seperti saya kayak sekarang nih. Nah, saya negur Pak Yudi, Ibu Novi, halo. Ya kan Ibu Rina cantik Kai. Ya, ini apa? Kita membuat suasana nyaman, suasana akrab ya.
nyaman, akrab, sehingga apa yang saya sampaikan nanti selama 1 jam, selama setengah hari ini kita sampai jam 12, ya, kita sudah terbangun rasa apa? Dekat. Ya, saya sudah ajak senyum Bapak Ibu, saya sudah panggil namanya, ya kan? Mohon maaf yang belum terpanggil namanya, ya. Yang jelas saya senang. Artinya apa? Bapak senang, Bapak Ibu senang, jadi audiensnya saya, peserta di sini, mendengarkan saya bicara tentang manajemen kelas, saya juga senang, kan gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih, senang banget ya di kelas ini. Nah, masalah dalam manajemen kelas. Did you know? Yes. Nah, ini tadi, yang tadi di awal saya sudah bilang, masalah-masalah itu macam-macam aja. Ya, ada memancing perhatian peserta, ada konfrontasi, ada mengajak orang lain, ada yang menyerah, ada apatis, ya. Kemudian ada kelas, masalah kelas tuh nggak kompak, kelas tuh sulit diatur, kelas bereaksi negatif terhadap apapun yang kita sampaikan sudah dari awal. Nah, jadi sebenarnya kuncinya di mana, Bapak Ibu? Di awal. Kalau dari awal si fasilitator udah kesan ngomongnya sudah sombong. Nah, ini nih, nggak ada kelihatan pengen deket sama peserta. Oh, saya ini, nah gitu. Saya ini pejabat dulu ya. Nah, misalnya, kan gitu ya. Kalau sekedar ini, tolong ya dengarkan saya. Saya punya pengalaman ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan semuanya nurut sama saya. Kelas di mana kalau udah fasilitatornya seperti itu? Tegang, Bu. Hah? Tegang kelasnya. Kelasnya tegang. Terus dalam hati, ini si fasilitator kok udah nyebelin banget ya, kan gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Begini nih, kelas jadinya begini. Jadi kuncinya sih kepada si fasilitator. Hati-hati. Jangan merasa aku nih mantan pejabat semua nurut sama aku, semua gampang ya. Terus jadi ngerendahin siapa? Si audiens. Ini suatu hal yang salah. Jadi kalau misalnya Anda mau jadi seorang fasilitator, ya mau berdiri di depan kelas dan semua orang akan melihat kepada Anda, iya. Kelas itu siapa aja dulu. Ya, kemudian jalin keakraban. Bikin mereka semua jadi teman. Ya, karena yang di depan kelas bukan berarti yang paling pintar. Ya, kan namanya juga fasilitator. Hanya memfasilitasi. Bukan guru kok, bukan dosen kok. Ya, WGI Suara itu bukan dosen, bukan guru, tapi apa? Fasilitator. Yang memfasilitasi kelas. Kita sama-sama belajar. Apa yang saya sampaikan Bapak Ibu nanti bisa diskusi sama saya. Ya. Bukan merah. Kalau saya ceritakan tentang manajemen kelas adalah begini-begini, Bapak Ibu semua punya. Di mana? Di modul. Ngapain? Bisa baca sendiri di dalam kelas, di rumah nanti. Atau sekarang baca aja. Bu Asi baca itu doang slide-nya. Di saya juga bisa baca kok. Tapi bukan itu yang Bapak Ibu pengen dapatkan. Bapak Ibu pengen interaksi dengan saya. Saya pengen interaksi dengan Bapak Ibu. Nah, itulah proses pembelajaran. Dan dimanajeri oleh saya sekarang. Kan gitu ya, karena kelas manajemen di materi manajemen kelas ini ya. Jadi hati-hati kalau ketemu kelas yang seperti ini. Oh, berarti apa yang terjadi? Si fasilitator harus cepat sadar diri. Yuk, cepat sebelum berakhir ya. Jadi kuncinya itu di awal. Oke, Bapak Ibu. Manfaatnya karena dengan manajemen kelas, ya kita bisa mencegah timbulnya masalah-masalah kelas yang tadi, ya masalah individual, kemudian masalah-masalah yang kelas tadi, ya kemudian dengan manfaat adanya manajemen kelas dan si fasilitator berusaha untuk selalu memacu motivasi peserta, ya selalu. Jadi kita begitu pegang kelas. Selalu bahasanya kita ajak peserta untuk semangat. Lihat dong WGI Suara BPPK Ciloto. Udah ketemu Pak Iman mungkin. Udah ketemu maaf bukan Ciloto aja karena ternyata ada yang dari Bapelkes Jawa Barat ya, ada Pak Sahlani, ya kan, ada Kang Rubas ya. Tim fasilitator saya Kang Rubas untuk kelas ini, saya Kang Rubas dengan Pak Sahlani.
Ya, semuanya pasti ngasih semangat. Pak Iman, wah ini luar biasa, MOT, Master of Training ini kerjanya memang ngasih semangat terus. Jangan sampai kendor, jangan sampai kendor pesertanya nggak semangat, malas bikin tugas, malas dengerin kan gitu. Terus fasilitator tuh tahu aja semua permasalahan kelas. Ya, karena selalu nemenin Bapak Ibu, jadi memang luar biasa. Kita kasih aplaus dong buat Pak MOT kita, Pak Iman. Oke, terima kasih. Ya, jadi, nah itu dia. Jadi kalau kita dalam kelas, kita di depan, kemudian kita jadi fokus oleh peserta. Ingat, selalu kata-kata motivasi itu keluar dari bibir kita, dari mulut kita. Ya, kenapa? Orang kalau dikasih motivasi itu senang, semangat. Dan satu lagi ini, manfaat manajemen kelas memberikan umpan balik yang positif kepada peserta. Peserta akan ingat terus di kepalanya. Fasilitator yang tadi keren deh, baik banget. Ya, kenapa? Peserta merasa terfikirkan, wah asik. Itu umpan balik yang positif kepada peserta. Nanti pada saatnya ada lagi yang mau masuk, misalnya belajar ke Ciloto, dia ingat loh, nanti Pak Iman ngajar nggak ya? Gitu ya. Oh asik loh Pak Iman kemarin waktu jadi Master of Training gitu. Itu apa? Hal yang positif yang diberikan oleh peserta kepada temannya. Kenapa? Karena kelas tadi enak, kelas tadi nyaman, tujuan pembelajar tercapai. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi tolong kuasai manajemen kelas. Ya. Oke, tahukah Anda bagaimana membuat kelas menjadi kondusif? Yuk tulis di chat dari berbagai apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan. Ya, oke, silakan. Bapak Ibu tulis di chat. Oke. Oke, Dokter Milari. Oke, nggak apa-apa dok. Walaupun videonya mati sudah disampaikan tadi sama Pak Iman, tetap semangat mudah-mudahan. Ya. Kita kasih es krim Pak Hendardi. Es krim apa es drinking, Pak? Bina hubungan baik, yes, paling benar. Desain tempat duduk yang biasa saling berinteraksi dalam peserta, ya ini kalau kelasnya klasikal ya. Fasilitator menyenangkan, senantiasa memberikan motivasi, serius tapi santai. Ingat, ini paling penting. Jangan terlalu kaku, serius. Sekali-sekali santai, ngajak pesertanya seperti apa untuk ice breaking dan lain-lain, untuk diajak diskusi, untuk diajak happy. Ya, kenapa? Supaya kelasnya enak. Fasilitator berperan dua arah, suasana tempat belajar tidak ramai, membangun hubungan interaktif. Oke, apa lagi? Fasilitator harus lucu. Saya lucu nggak ya? Mudah-mudahan saya tidak lucu, karena peserta minta saya lucu. Oke. Oke. Fasilitatornya ngangen nih. Wah, gimana nih fasilitator ngangen nih? Adanya kebersamaan dalam kelas sehingga membuat nyaman antara fasilitator dan peserta. Oke, benar. Oke, apa lagi? Libatkan peserta dalam membuat aturan. Oke. Ya, jadi ada komitmen. Saya yakin di awal pasti Bapak Ibu sudah buat komitmen di building learning komitmen. Jadi proses pembelajaran itu komitmen kita seperti apa? Berikan feedback atas capaian peserta belajar. Iya. Oke. Baik, apalagi supaya kelasnya kondusif, memberi kesempatan memperoleh posisi belajar sesuai minat dan profesinya. Oke. Benar, terima kasih Pak Adi. Pahami perilaku setiap peserta. Oke. Tapi nggak bisa semua ini kayaknya, Bu. Ya, mungkin ada beberapa ya peserta yang mungkin kita harus lebih fokus ya, jangan sampai kelas jadinya tidak kondusif karena peserta yang peserta yang mungkin agak rada aneh tadi misalnya ya, apalagi kalau misalnya yang negatif. Apa ini yang mau kita lakukan kalau misalnya pesertanya ada kondisinya seperti ini ya. Oke. Yes, media audio visual aids ini harus mendukung.
ya, supaya kelas termanage dengan bagus. Cuma kadang-kadang ya ini dia. Tadi saya sempat lari keluar dipanggil Pak Iman, saya masih lagi pegang-pegang laptop sambil jalan. Kenapa? Saya cari posisi. Kenapa? Sinyal. Sekarang kondisinya kalau virtual begini tentu sinyal ya. Oke. Tapi kalau di dalam kelas klasikal, ya kita harus siapin dari awal. Jangan pada saat kita mulai, kita masih sibuk pasang-pasang. Ya, masih sibuk, oh nggak bisa dikeluarin nih filenya. Oh, ini flash disknya bermasalah. Nah, ini hati-hati. Ya. Oke, kenali peserta. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa atensinya tentang apa yang saya sampaikan. Artinya apa? Bapak Ibu semangat. Bapak Ibu pengen lebih tahu tentang manajemen kelas ini ya. Terima kasih Bapak Ibu. Yang jelas hasil chatnya ini akan di-save. Ya, saya biasanya selalu nge-save hasil chat pada saat saya menjadi seorang fasilitator. Pengen tahu pesertanya seperti apa kan gitu ya. Oke. Kita masuk pokok bahasan 2. Audio ke unmute, dokter. Iya, mohon maaf. Oke, kita masuk pokok bahasan 2, motivasi peserta dan konflik. Ya, pokok bahasan 2. Kalau tadi kan masih tentang pengertiannya, manajemen kelas. Nah, sekarang motivasi peserta. Apa yang mau kita lakukan dengan motivasi peserta? Ya, motivasi belajar. Dan itu harus terus tercipta. Karena motivasi merupakan kekuatan. Ya, power motivation, ada daya pendorong, ada keinginan yang kuat dari peserta untuk secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan dalam perubahan perilaku. Ya, baik aspek kognitif, pengetahuan, aspek sikap, dan aspek psikomotor. Jadi, no problem, melihat. Ini saya nih yang pakai kerudung merah. Dalam kelas kita sekali-sekali, padahal saya fasilitator. Saya masuk ke dalam peserta. Ya, saya main sama peserta. Ya, saya keluarin ini. Ya, kenapa? Peserta itu kalau dari sisi tubuhnya dikeluarkan sisi kekanak-kanakannya, itu buat dia happy. Tuh lihat, senang banget kan? Pada tepuk tangan, pada begitu ya. Ini perlu. Ya, kita apa? Kita bikin permainan, kita bikin ice breaking, dan kita bisa masuk ke dalam bergabung dengan mereka yang kadang-kadang supaya apa? Bukan kadang-kadang, supaya mereka ada niat untuk belajar aktif, kreatif, efektif, dan inovatif. Nah, seperti tadi saya lihat di refleksi. Luar biasa. Biasanya refleksi cuma menyampaikan review agenda yang sebelumnya. Tapi tadi saya lihat ada yang terakhir menciptakan apa? Ice breaking yang buat semangat teman-temannya. Marina menari di atas menara. Ada jiwa happy di situ. Ya. Semuanya senang. Di awal udah happy untuk belajar hari ini. Jadi kalau di awal kita sudah serius, terus kaku, ya nggak semangat. Jadi itu ada motivasi belajar yang diciptakan. Dan itu oleh peserta sendiri. Berarti apa? Peserta aktif, kreatif, kelasnya, komunikasinya efektif, dan ada inovasi di situ. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Jangan lupa selalu bangkitkan motivasi ke peserta. Strateginya, nah, ini cara membangkitkan tadi, motivasi. Oke. Bapak Ibu, energizer. Yang tadi, kayak gambar yang tadi, energizer. Pakai baterai apa? Energizer. Energizer itu merek baterai ya? Iya, Bu. Bener nggak? Iya, Bu. Temannya alkalin ya, Bu. Temannya alkalin. Jadi, namanya kalau dalam suatu diklat membangkitkan semangat peserta seperti tadi game ya. Jadi game itu juga kadang disebut juga energizer ya. Buat kita semangat, membuat kita termotivasi untuk belajar, itu energizer. Kemudian kita nyanyi, boleh nggak? Boleh. Kalau kita sih di pelatihan sih happy-happy aja selagi waktunya masih cukup, kita perhitungkan. Kemudian di SAP kita juga ada, boleh kok, ada kesempatan untuk yang seperti ini.
Kenapa tidak? Ya, kita tepuk tangan. Nah, Bapak Ibu udah banyak tepuk saya lihat. Saya yakin ada tepuk salut, ada tepuk mantap, bukan tepuk mantap ya, beri mantap, ada tepuk hebat, ada tepuk semangat, ya kan? Ada wow. Nanti bisa banyak belajar sama Pak Iman, banyak banget kalau model-model pemberi semangat di BPK Cimoto. Kemudian olah tubuh, senam, ya itu membuat kita happy, membuat kita semangat. Kemudian ada games, ya. Ini apa? Membangkitkan motivasi dan membangkitkan semangat Bapak Ibu semua. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Boleh dibuka pertanyaannya. Nggak usah harus di belakang. Kalau lagi saya bicara, terus ada yang mau nanya, no problem. Oh, nggak bisa terstop, Bu Asinya tulis di chat. Ya. Bu, boleh bertanya, Bu? Iya, boleh. Yang pertama, nama saya Tatang, dari perwakilan dari PPNI DKI. Kadang kan dalam si fasilitator itu suka asik dengan dunianya gitu. Misalkan dia bercerita pengalaman, terus pengalaman banyak diceritain gitu. Kadang-kadang itu tidak perhatian terhadap peserta yang peserta pelatihan yang ada di bawahnya. Nah, untuk menghindari seperti itu, apa yang harus kita kadang-kadang kita lupa diri ya, kena senang bercerita terus itu. Bagaimana caranya untuk menghindari seperti itu? Yang kedua, boleh nggak sih kita mengeluarkan aturan sebelum ada kegiatan pembelajaran gitu? Misalkan nanti pas materi kalian nggak boleh ini, misalkan peserta nggak boleh ini, tapi boleh makan, boleh minum, tapi minumnya seperti ini. Aturan-aturan itu boleh nggak dibentuk sama tim fasilitator supaya nanti sistem pembelajarannya teratur gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tatang. Ya, yang pertama tadi saya masih penasaran dalam konteksnya Pak Tatang sebagai fasilitator apa dari peserta melihat si fasilitator? Sebagai fasilitator. Pak Tatang sebagai fasilitator. Iya. Kita bicara tentang pengalaman segala macam. Nah itu dia. Tadi kan nggak saya sampaikan. Please deh, jangan terlalu merasa kita ini adalah orang hebat, ya. Jangan merasa kita ini orang hebat sehingga yang di depan kita ini adalah orang-orang yang cuma kita harus cekoki. Padahal mereka, apalagi dalam kelas, dalam satu pelatihan orang dewasa, itu mereka tidak nol, Pak. Mereka tidak nol, dan mereka punya hati, mereka punya pikiran, hati-hati, ya. Bukan kita sebagai dosen, beda ya, kita sebagai dosen atau kita sebagai guru, di mana kita harus kasih mereka supaya mereka ngerti. Ya, tapi kalau audiensnya dan konteksnya kita sebagai seorang fasilitator, hati-hati. Ya, tolong ambil perhatian peserta supaya mau ngelihat kita. Caranya gimana? Jangan pula merasa rendah diri. Saya ini apalah. Saya ini nggak tahu apa-apa sebenarnya. Tiba-tiba saya ini harus menggantikan atasan saya untuk ngajar di sini. Saya baru menciptakan atau PowerPoint-nya tiba-tiba baru saya cari. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti saya nggak siap, nah itu juga hati-hati. Jangan terlalu merendah, jangan menunjukkan kelemahan kita. Tapi jangan juga merasa saya ini adalah orang hebat. Ya, hati-hati, ambil perhatian peserta. Cara ngambilnya dengan apa? Dekati, akrab, dan kita bilang saya menyampaikan dan saya yakin Bapak Ibu semua sini sudah tahu. Kita banyak diskusi nanti ya. Kalau di awal ada yang ingin ditanyakan, kalau saya no problem. Ya, ada mau diskusi atau mau bikin aturan di awal misalnya supaya sampai semua. Saya pikir no problem, cuma cara penyampaiannya aja Pak Tatang. Ini pertanyaan yang nomor 2. Ya, pertanyaan yang nomor 2, cara menyampaikannya saja. Hati-hati, jangan sombong. Jangan tunjukkan keegoan kita sebagai seorang fasilitator. Kalau ngomongnya mungkin lebih halus ya. Jadi Bapak Ibu izin misalnya, saya akan sampaikan dulu slide-nya semua ya. Nanti ada sesi diskusi, ya, sehingga materi tersampaikan semua dan pada saat diskusi
di akhir saya akan upayakan ada waktunya itu kita bisa diskusi, Bapak Ibu boleh tanya saya apa saja. Nah, ada kok yang seperti itu, boleh. Tapi itu bukan tipe saya kalau saya ya. Kalau saya suka seperti ini. Kita diskusi. Nanti pada di akhir, oh saya harus ngebut nih nyampaikannya. Tapi saya pikir Bapak Ibu bukan orang yang baru tentang apa yang mau saya sampaikan. Jadi kalau di belakang nanti saya harus mempercepat slide saya. Ya, itu artinya waktunya sudah mau habis nih. Saya harus sampaikan, Bapak Ibu mohon maaf, kayaknya saya nggak perlu bacakan lagi ya. Kalau saya sih biasanya begitu. Saya nggak perlu bacakan lagi ya, di modul ada Bapak Ibu. Ya, kenapa? Yang dicari peserta sebenarnya interaksinya. Bukan saya menerangkan slide demi slide, karena semuanya ada di situ. Yang dicari apa? Interaksi yang begini nih. Ini susah ketemunya. Nanti Bapak Ibu ketemu lihat modul, baca modul di sini, terus nggak bisa nanya, karena sayanya udah nggak ada, ya kan? Tapi kalau di sini kan ada nih, ya, begitu ya, Pak Tatang ya, gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Ada lagi? Mohon izin Bu Asih, mau bertanya Bu. Bagaimana pada waktu kita mau memberikan pelatihan, pesertanya itu rata-rata mungkin jauh memiliki pengalaman yang lebih banyak, dan juga posisinya secara ini pejabat-pejabat yang kita di bawahnya lah gitu ya. Terus agak tidak terlalu memperhatikan dengan apa yang kita sampaikan. Gimana triknya menyikapi kondisi seperti itu, Bu? Terima kasih. Oke. Sebenarnya apa ada yang mau kasih masukan nggak, Bu Sisil? Dari apa yang Bu Sisil sampaikan, ada yang mau kasih masukan? Teman-teman lain? Boleh. Ya, boleh Ibu. Pak. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Kalau pernah saya merasakan seperti itu, jadi waktu itu kita berupaya untuk menggali semua pengalaman beliau-beliau dan katakan bahwasanya saya belum sampai ke level beliau. Tapi saya juga bingung, Bu, ketika terjadi suatu bentuk diskusi, semuanya sudah aktif, ternyata tidak terjadi titik temu, dan saya sendiri tidak bisa menengahi. Nah, itu saya kesulitan di situ. Terima kasih, Ibu. Oke, ya terima kasih Pak Hendardi ya. Jadi ini kan kita diskusi ya. Kalau ketemu ada peserta yang udah, oh ternyata levelnya tuh di atas kita, kan gitu ya. Ternyata levelnya di atas kita. Terus kita nyampaikan dia nggak peduli, dia cuek gitu kan. Dia nggak mau dengerin, kesannya kan kelihatan ya dari bahasa tubuhnya, ya kan. Kalau saya pikir kelas itu sekarang kan milik kita nggak Bapak Ibu? Milik kita. Deketi aja. Justru bisa dijadikan apa? Kunci. Si Bapak yang sudah hebat tadi mungkin dia pengen ngomong, pengen dilihat, pengen dihargai. Ya, ajak dijadikan kunci di situ. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada yang punya pengalaman tentang apa yang saya sampaikan. Ya kan? Nah, ada gitu. Pasti dia pengen ngomong, apalagi ini merasa orang hebat nih dia nih, ya kan? Udah jadikan kunci, Bu. Ya kan, diajak diskusi terus sehingga peserta jadinya sama dia. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Ya, jadikan kunci. Diajak diskusi. Ya, insya Allah. Ya, kemudian tergantung juga apa? Building learning komitmennya. Pasti Pak Iman juga udah sampaikan. Begitu kita masuk ke kelas ini, tolong tanggalkan apa? Baju kebesaran. Tolong tanggalkan baju kekecilan. Kita di sini adalah sama-sama peserta. Ini harus ditanamkan dari awal. Ya, jangan merasa saya lebih hebat. Oh, itu yang di depan itu kan staf saya. Prinsip pembelajaran sih mau Pak. Ya, jadi jangan pernah punya pikiran seperti itu. Ingat, kelas adalah punya saya sekarang. Saya, tapi tentu harus dengan sopan, harus dengan baik dan di jalur etikanya seorang fasilitator. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ya, konflik sering terjadi di dalam kelas ya antara dua pihak. Oke. Apa itu konflik? Nah, konflik itu banyak. Definisinya, kelahi, perang, perjuangan, pokoknya saya harus menang. Ada ketidaksepakatan, ya, atau oposisi atas berbagai kepentingan, wah macam-macam ya kalau konflik ya pasti semua tahu ini definisi. Ya ada perbedaan kepentingan situ. Kadang-kadang bisa muncul tidak terselesaikan seperti Pak Hendra tadi bilang. Ya ada konflik. Ya jangan sampai konflik nggak selesai atau apa ya
Nanti kita lihat penanganan konflik ya di sini ya. Oke. Perbedaan individu dengan individu, ada bersifat antagonis dan ada orang yang merasa kepentingan dihalangi ya. Oke, ini konflik. Penyebabnya macam-macam ya. Menghalangi tujuan, kehilangan status, merasa ketergantungan tugas. Oh, saya ini post power syndrome. Bisa jadi ya kan. Bapak Ibu mungkin tahu kalau udah jadi Widya Iswara kebanyakan mantan pejabat, misalnya kalau ada yang senior ya, mungkin beda dengan saya yang saya Widya Iswara dari umur 30 tahun. Ya, kalau yang Widya Iswara yang udah senior yang mungkin niatnya cuma perpanjang pensiun kan tetap ada. Nah, itu kadang-kadang post power syndrome. Wah, nah ini harus hati-hati lihat yang ini. Saya pernah ngajar yang isinya adalah Widya Iswara utama sekian orang, ya kan? Aduh, senior semua nih, pejabat-pejabat Kemenkes nih, nah gimana? Jangan rasa kecil hati, ingat sekali lagi dalam kelas itu saya adalah manajernya pada saat itu, ya. Tapi tetap hati-hati dan tetap hormati karena dia adalah orang yang senior dan walaupun dia mantan pejabat, tapi tetap kondisikan sama, ya. Tapi cuma sopan aja kita bicaranya, tetap hormati, ya. Jadi jangan sampai timbul konflik, apalagi kesannya dia kalau udah menguji. Baik-baik aja tanggapinya, komunikasi yang baik ya. Oh, saya nggak sesuai dengan ini begini, kadang-kadang ya seperti itu ya, biasalah kadang mantan pejabat ya. Tapi tetap baik hati aja, rendah hati aja ya. Nggak selesai mungkin dengan ini, mungkin kita bisa diskusikan setelah ini, Pak, waktunya masih panjang, waktunya sudah sedikit lagi setelah ini gitu. Tapi tidak konflik yang arah ya misalnya ya. Oke. Ya, jadi ini sumber-sumber. Oke lah, ini teori ya Bapak Ibu. Modul ada ya. Perbedaan individu, perbedaan latar, perbedaan kepentingan, perubahan nilai. Nah, oke lah ya sumber konflik. Nah, kadang-kadang konflik perlu. Kenapa? Karena ada dampak positifnya. Dengan adanya konflik terjadi perubahan ke arah perbaikan, ya, terjadi perubahan prosedur, mekanisme, program dalam tujuan organisasi. Kadang-kadang dengan konflik bisa memunculkan keputusan yang inovatif, ya, memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat, ya. Jadi konflik itu ada positifnya, tapi jangan sampai gontong-gontongan ya, apalagi pakai fisik. Nah, yang negatif mengganggu komunikasi, mengganggu keeratan, awas loh, lah muncul rasa dendam, jangan sampai deh ya. Kemudian mengganggu kerjasama, ada ketidakpuasan seorang situ, ini harus diselesaikan. Kalau perlu selesainya cuma sampai di situ aja, begitu keluar kelas selesai dan kita semuanya perbaiki kembali, ya, tidak ada konflik. Oke, ya, ini kadang-kadang muncul penyelesaiannya. Nah ini ada win-win solution. Tiap pihak saling diuntungkan. Misalnya idenya ini. Ya kan, berebutan idenya harus dipakai. Ya, kalau memang mau kolaborasi, kenapa tidak satukan? Ini apa? Memenangkan yang si A, memenangkan yang si B. Ini win-win solution. Kompromi. Jika posisinya sama kuat. Ya, kompromi deh. Ya, jangan sampai konfliknya berkepanjangan. Tentu harus ada orang ketiga. Ya, ada negosiasi. Jika kita pihak yang salah, yang benar itu adalah pihak lawan, sesuaikan dirilah, tahu dirilah kita, jangan maksa. Apalagi udah kelihatan kalau kita salah, tapi karena ego kita maksa. Karena kalau nggak malu hati, ya hati-hati di sini harus ada orang ketiga yang membisikkan kalau apa yang kita lakukan itu adalah hal yang salah. Jadi mungkin orang yang dituakan lah, orang yang senior lah, atau orang yang dia segani. Jadi supaya apa? Supaya tenang, ngerti, dan ini yang disebut dengan negosiasi. Nah, kalau ini kompetisi. Jika kita kuat dan benar, sedangkan lawan lemah dan salah. Ini kompetisi. Oke, kompetisi. Nah, perlu nggak menghindar? Ya kalau cuma masalah sepele nggak usah diperpanjang lah. Ngapain? Bikin sakit hati, bikin dosa. Udah, hindar aja. Tiaskan aja. Ya, yang jelas dengan konflik ya harus kita ingat
Kita konflik dengan siapa sih? Apa masalahnya? Ya, tentu beda kalau kita konflik dengan tukang becak dan pejabat. Harus lihat kondisinya. Ya. Dan sebisa mungkin minimalis libatkan orang banyak. Ya, ini teori ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya kira saya lewatkan saja. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Oke. Kita masuk desain kelas. Ya, desain kelas. Bapak Ibu, desain kelas. Yang pernah Bapak Ibu tahu kalau desain kelas dalam proses pembelajaran itu biasanya apa? Modelnya, desain. Tadi karena saya belum cerita desain, Bapak Ibu sudah nulis, oh desain kelasnya harus seperti ini. Gimana? Model U, Ibu, biasanya. Iya. Jadi desain kelas itu macam-macam model, ya. Posisi audiens dengan si fasilitator, ya. Oke. Kita lihat. Nah, ini apa namanya? U-shape. Nah, kalau kita belajar orang dewasa, sebaiknya memang desain kelasnya seperti ini. Tidak ada yang lihat punggung temannya. Tidak ada yang lihat punggung temannya. Semuanya di depan. Nah, cuma posisinya yang selalu jadi rebutan, ini adalah posisi yang menghadap depan. Benar nggak? Iya. Ya, yang di sini akan miring ke kiri, yang di sini akan miring ke kanan. Ya, jadi gimana? Hari ini sampai siang ini kita di kanan deh. Ya. Siang sampai sore pindah, kita di kiri gitu. Yang di tengah boleh deh gantian ngalah sama temennya pindah. Ya. Nah, yang jelas dengan kondisi desain kelas yang seperti ini, fasilitatornya enak. Dia bisa bebas berjalan, menyentuh, mendekati, bukan menyentuh. Kalau dulu ya boleh ya nyentuh, Pak, ini segala macam ya. Tapi sejak pandemi mulai berpikir ya, kita boleh dekat ya ke peserta sehingga terjadi interaksi. Terjadi kedekatan antara fasilitator dengan peserta kalau modelnya seperti ini. Tidak ada di belakang dan semuanya posisinya sama. Ya. Kalau kita di Ciloto, kalau saya jadi Master of Training klasikal, saya biasanya suka pakai name desk. Ya, nama, papan nama di atas meja. Dan saya selalu bilang sama panitia, tolong tuker-tuker setiap hari. Jadi posisi duduk tidak itu lagi. Kecuali yang datangnya cepat. Kalau saya misalnya ada peserta yang datangnya cepat, nah Pak mau di mana nih posisinya? Kemarin di sini, ini di sini, ini name desk-nya bawa, pindahkan sendiri. Ya, kenapa? Supaya belajarnya enak dan ergonomis. Jadinya terus ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini tadi. Ya, media ini whiteboard, sini layar. Posisinya boleh tidak seperti ini. Ya. Ini juga tapal kuda. Nah, ini kayak gini nih media suaranya asik banget ini. Ini media lainnya, contoh flip chart ya atau whiteboard. Nah, ini layar monitor. Ya. Jadi kita bebas bergerak media suara dan peserta juga enak. Oke, ini kalau kita belajar orang dewasa, tapi kuncinya sekali lagi apa? Tergantung besarnya ruangan. Besarnya peserta, jumlah peserta di dalam ruangan. Nah, kalau ini, kalau saya terus terang kalau ditanya saya kurang suka posisi yang begini. Kayak anak sekolah. Ya, ini apa? Posisi di belakang seperti ini. Nah, orang Indonesia kalau posisi seperti ini biasanya suka mana yang datang duluan di belakang posisinya. Alasannya macam-macam. Saya sering ke toilet. Ya kan? Terus padahal nanti dia posisi di sini ngapain? Biar bisa main handphone. Biar bisa WA-an, biar bisa medsosan. Nah, jangan ya. Ini biasanya kalau kelasnya kecil, pesertanya banyak boleh begini. Ya. Tapi kalau di Ciloto jarang banget desain. Ada lagi model kafe. Pernah lihat yang model kafe? Posisi meja bulat. Ya. Nah, ini interaksi antar peserta ini bagus. Apalagi dari awal sudah dibuat seperti kelompok, model kafe.
Ya, jadi si fasilitator kita yang di depan kita nggak terlalu banyak menerangkan karena apa? Karena si audiens lebih banyak diskusi dengan kelompoknya. Kita cuma kasih ini loh yang mau kita diskusikan. Ya semuanya tergantung apa? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa dulu? Ya, kalau cuma sekedar pengetahuan misalnya, terus kita ceramah, tanya jawab sedikit ya, boleh aja begini. Tapi kalau tujuan pembelajaran kita, terutama IHB-nya adalah bisa melakukan sesuatu, bisa mendemonstrasikan sesuatu, itu mungkin kita harus modelnya lain lagi, desainnya, ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi susunan meja dan kursi menurut Sugiono ini manfaatnya selain mencapai tujuan pembelajaran ada komunikasi antara fasilitator dengan peserta, peserta dengan peserta, ada suasana baru dan tidak bosan karena posisi duduk selalu berubah. Itu tadi yang saya bilang. Posisinya jangan itu terus, orangnya di situ terus, tapi upayakan berpindah. Ya, jangan teman sebelah itu lagi, tukar aja terus. Jadi interaksi antara peserta juga enak, ya. Kemudian ada keadilan, ya, karena tidak perlu harus ada duduk di belakang terus dan sebelahnya sehingga bisa terbentuk klik-klik kecil di dalam kelas. Jadi desain kelas juga menentukan adanya klik-klik kecil atau bisa jadi konflik. Oke. Masuk penataan cahaya. Ini juga ya, hati-hati kalau dalam kelas yang redup-redup terus. Makanya nggak terlalu harus melihat layar terus, tinggal lampunya dimatikan kayak bioskop. Ya, ngapain? Sekali melihat pesertanya tidur. Ya, jadi cahaya juga harus dilihat. Ini lingkungan. Ya. Kemudian karena pencahayaan yang kurang tepat akan dapat melelahkan mata pembelajar dan menghambat konsentrasi. Ya, ini lingkungannya. Jadi selain desain, kemudian lingkungan itu adalah cahaya. Kemudian ada lagi suara. Ini juga, jadi harus dicoba ini walaupun ini panitia. Jadi penataan suara yang tepat adalah tidak terlalu keras, tidak terlalu bergaung, tapi menyebar ke seluruh peserta. Semua peserta mendengar. Jadi harus sound system itu dilihat di awal. Anda sebagai calon fasilitator atau fasilitator, ini harus dilihat dulu. Sehingga suara, oke. Suhu, ini juga harus dilihat. Ya, yang normal itu 24 sampai 27 derajat. Jangan terlalu dingin sehingga pesertanya udah nggak semangat lagi belajar. Ciloto dingin, Bu. Iya, Ciloto dingin. Kalau saya bolehkan pesertanya pakai jaket. Karena Ciloto dingin ya. Kita silahkan aja. Pokoknya dia merasa nyaman aja belajar. Jangan sampai selama pembelajaran udah begini, udah nggak konsentrasi lagi ngelihat saya di depan misalnya. Ya, jadi di Ciloto biasa peserta berjaket ria. Besarung tangan, biasanya sih nggak sampai seperti itu. Karena Ciloto biasanya 14 sampai 24 normal. Ya, 14 sampai 24 derajat kalau Ciloto. Ya, jadi memang jarang banget panas karena nggak perlu AC, mana-mana AC-nya udah AC alam nggak bisa dimatiin. Ya, oke. Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan lagi? Kita masih ada waktu 5 menit. Ada, Bu. Yes, 1-2 pertanyaan sebelum kita masuk breakout. Ada, Bu. Saya, Bu. Ya, oke, silakan, Bu. Saya Ibu Emilia dari Bandar Lampung, Bu. Iya, silakan. Bertanya ya. Tentang komplit. Kalau misalnya ada peserta ingin bertanya, tapi di luar konteks materi yang dia mau mengharapkan jawaban kita, sementara waktu sudah tinggal tidak memungkinkan lagi. Nah, sementara ada pihak MOT ingin menjawab, bagaimana menurut Ibu? Terima kasih, Bu. Maksudnya tadi MOT jadinya yang menjawab. Nanyanya kepada fasilitator apa kepada MOT ya, Bu? Iya. Sebenarnya itu ke fasilitator, tapi MOT ingin menjawab. Jadi posisi saya bingung sebagai fasilitator. Sementara waktunya sudah hampir habis. Oke. Ya. Oke. Di luar konteks materi tapi Bu. Oke, kuncinya satu di luar konteks materi dan kuncinya lagi adalah waktu sudah habis. Jadi sah-sah saja MOT yang ngambil alih, Bu. Karena MOT adalah pengendali diklat. Ya, MOT yang tahu habis ini materinya apa nih. Jangan sampai mengganggu materi yang berikutnya. Jadi MOT yang mengambil alih, MOT bilang nanti setelah ini misalnya. It's okay, saya sering kok.
seperti itu. Bapak, Ibu, misalnya kan kebetulan waktunya sudah habis, mungkin pertanyaannya bisa disimpan atau nanti setelah ini misalnya. Kita langsung bicara dengan fasilitatornya. Apalagi tapi jangan sebutkan sampai menyinggung dia bilang ini di luar konteks materi jadi saya belum bisa jawab misalnya seperti itu. Jangan, kadang-kadang si yang nanya jadi tersinggung ya. Mungkin dengan baik, dengan sopan, apalagi sudah dibantu oleh si Master of Training, saya pikir bagus banget. Ya, karena Master of Training kan harus mengendalikan kelas supaya berjalan sesuai sekuen kan. Karena sudah ada materi berikutnya nih, si fasilitator harus masuk. Kan gitu. Sementara ini bertele-tele, nanyanya dan di luar konteks. No problem, Ibu. Terima kasih kepada si MOT malah. Ya. Nah, selanjutnya mungkin diarahin seperti itu. Saya pikir tadi misalnya si fasilitator akan menambah jawabannya seperti itu. Ya, saya kira waktu saya sudah habis. Master of Training juga sudah mengingatkan. Mohon maaf, Ibu, pertanyaannya Ibu dipending dulu. Setelah ini kita diskusikan. Mungkin bahasanya seperti itu. Ya, tapi jangan bilang ini di luar konteks saya nih. Saya nggak menguasai. Jangan. Orang akan tersinggung. Oke? Ya, Bu. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Ibu. Ya, oke. Baik, mungkin itu dulu ya yang bisa saya buka ruang diskusinya. Saya akan simpulkan karena setelah ini saya harus sampaikan penugasan di breakout. Ya, baik Bapak Ibu. Simpulannya dari 3 aspek tentang manajemen kelas, kita harus lihat fasilitator. Kita sebagai fasilitator harus lihat kepentingan hak peserta itu adalah sebagai orang dewasa. Kita sudah belajar pembelajaran orang dewasa. Orang dewasa itu maunya apa? Pertama, ya, orang dewasa tidak suka disalahkan. Orang dewasa maunya dihargai. Orang dewasa itu maunya diberikan umpan balik yang positif. Ya, orang dewasa itu jawabannya selalu mau dianggap benar. Ya. Jadi hati-hati kondisinya, hati-hati kita bicara bahwa kita berhadapan dengan orang dewasa dengan banyak perilaku dan mereka maunya apa. Kembali lagi, si fasilitator harus mengerti hal itu, kita bukan mengajar, tapi kita memfasilitasi. Itu hak orang dewasa harus Bapak Ibu lihat kalau sebagai fasilitator. Jadi hati-hati bicaranya, jangan sampai menyinggung orang-orang dewasa yang banyak tadi. Ya. Kemudian yang kedua, ingat bahwa kalau kita mau lakukan sesuatu pengajaran atau pembelajaran di manajemen kelas harus kita lihat dukungan sarana dan prasarana. Dalam hal ini apa? Audio visual aids-nya. Tersedia enggak? Siap enggak? Jangan terhambat tujuan pembelajaran karena ada sarana prasarana yang enggak siap, termasuk desain kelas tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu harus lihat kondisi lingkungan pada saat kita mau masuk. Cahayanya, suaranya, suhunya, ini harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Ya, Bapak Ibu ya, mungkin itu simpulan yang saya sampaikan. Saya akan kasih penugasan Bapak Ibu. Oke, masih ada 2 menit lagi. Kita break out, ya Bapak Ibu ya. Kita break out dibagi 3 kelas, ya, 3 kelompok. Masing-masing kelompok dapat tugas untuk mendiskusikan ya strategi melakukan motivasi peserta. Mungkin Bapak Ibu bisa screenshot deh, ya, screenshot layarnya, ya. Skenarionya kelompok 1 atau breakout 1, ya kelas 1 itu akan mendiskusikan tentang apabila ada peserta yang nggak fokus, ada peserta yang acuh tak acuh, apatis dan pasif. Tolong diskusikan, buat di PowerPoint, nanti akan dipresentasikan, Bapak Ibu. Nanti akan dipresentasikan. Kelompok 1, apabila di kelas ada peserta situasinya tidak fokus, acuh tak acuh, apatis, pasif. Kelompok 2, kan sudah ada kelompok nih ya. Kelompok 2, ada peserta, situasi peserta sulit dikendalikan, ada peserta yang nggak puas. Ya, kalau ada yang peserta yang nggak puas, nih apa yang mau kita lakukan? Buat di PowerPoint presentasi. Ya, Bapak Ibu ya, nanti kita akan presentasikan. Yang ketiga, situasi peserta kurang semangat nih, lemes saja, ngantuk, level energinya turun karena kondisi kelas yang nggak nyaman. Nah, apa yang mau kita lakukan? Ya, sebagai seorang fasilitator. Ya,
Masing-masing kelompok menentukan strategi sesuai situasi kelasnya, kemudian memperlihatkan cara melakukannya di hadapan pelatih dan kelompok lainnya di kelas besar. Nanti presentasinya kira-kira 5 menit aja. Jadi Bapak Ibu bikin PowerPoint-nya jangan banyak-banyak. Mungkin 2 atau 3 slide cukup, tapi hasil diskusi di kelas breakout. Ya, Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja. Jelas, Bapak Ibu? Izin bertanya Bu, breakout-nya berapa menit Bu untuk diskusinya? Oke. Saya lupa Pak Iman, berapa lama ya Pak Iman ya? Menjelang kita ini. Istirahat ya. Menjelang kita istirahat. Oke, Ya, menjelang kita istirahat. Sampai jam berapa ya Pak Iman ya? 15 menit Bentar. ya? Biar cocok, saya akan lihat di jadwal ya. Bapak Ibu ada jadwal ini. Jadi breakout pertama sampai 9.45 ya. 30 menit. Breakout pertama sampai jam 9.45, kemudian coffee break sampai jam 10. Ya, dan kita lanjut nanti di breakout yang kedua. Oke. 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 Ya. 30 menit Bu Asih, 30 menit. Ya, berarti kita masuk breakout yang satu ini 30 menit, langsung udah nulis di PowerPoint ya Pak ya? Iya, betul. Oke, sudah nulis Nanti di PowerPoint. Penyajiannya kapan Bu? Penyajiannya nanti setelah breakout kedua Pak. Oke, berarti selesai. Jadi Ya. teman-teman, breakout yang ini sekarang yang pertama ini sekaligus istirahat sampai jam 10. Ya, jadi jam 10 itu Bapak Ibu masuk lagi siap untuk penjelasan breakout yang kedua. Atau sekarang Bu, penjelasannya apa nanti yang breakout kedua? Yang kedua nanti Pak. Oke, nanti ya. Jadi nggak masuk kelas besar lagi, langsung penjelasan di fasilitator masing-masing Pak nanti. Oke, siap. Oke. Oke, jadi Ya. Bapak Ibu nanti istirahat tetap di big room masing-masing ya. Ya. Dan saya sarankan Bapak Ibu tidak keluar room ketika istirahat. Jadi kita tetap memudahkan masing-masing ada di room. Terima kasih Bu Asih, silakan. Iya, terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin saya harus akhiri teori tentang manajemen kelas. Yang jelas sebelum saya tutup, sebelum masuk kelas breakout, saya punya kata-kata bijak, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik, terima kasih atas apa yang sudah saya sampaikan. Kita ketemu di kelas breakout. Ya, terima kasih Pak Imam. Saya akhiri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh catat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk hebat. Hebat. Ya, terima kasih. Kita ketemu di breakout buat kelompok 3 ya. Biasa kemarin saya di 3. Ya, terima kasih Pak Iman. Izin live. Saya masuk kelas breakout. Siap. Oke, teman-teman, semakin tercerahkan ya. Dan mohon izin Bapak Ibu, Ayah Bunda yang luar biasa, ganti lagi depannya. Kelompok 1 ada angka 1, kelompok 2 ada 2, kelompok 3 dengan angka 3. Silakan di rename lagi. Ini masih banyak yang belum rename ya. Ibu Mary ini ada di kelompok mana Ibu Mary ini? Oke, silakan ya Bapak Ibu, langsung masuk breakout room. Suara saya cukup jelas? Ya, saya di kelompok 2 Pak. Oke. Udah. Ya, forget saya. Sebentar. Wes. Oke. Silakan Bapak Ibu ya di rename ya, biar panitia gampang untuk memindahkannya. Saya akan cek yang belum ada. Ibu Mary aja ya sendiri ya. Ibu Mary di kelompok berapa Bu Mary? Bisa menyimak Ibu Mary? Kelompok 2 Pak. Ya, kelompok 2. Bisa Oke, sudah ya ke kelompok 2 ya Bu Mary ya. Ya, baik Pak. Ya.